Halo semua, kembali lagi sama aku Kenisha Fudika di Bootcamp UI UX Design Week 4. Nah, pada Week 4 kali ini kita akan membahas mengenai design thinking. Seperti biasa, kita akan melihat dulu topik-topik apa sih yang akan kita bahas mengenai design thinking ini. Nah, topik-topik apa aja nih hari ini? Nah, hari ini kita itu akan belajar mengenai empathize dan gimana sih cara ngelakuin empathize itu. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai metodologi-metodologi pada user research dan juga mengapa sih empathize itu dikaitkan dengan user research. Kemudian kita akan membahas sedikit itu mengenai user persona dan juga empathy map. Oke, sebelum kita masuk ke pengenalan empathize dan gimana cara melakukannya, itu aku mau merefresh lagi tentang apa sih itu sebenarnya design thinking. Nah, design thinking itu merupakan cara berpikir yang berulang agar dapat memahami masalah pengguna hingga mendapatkan solusinya. Nah, yang dimaksud cara berpikir berulang itu gimana? Karena proses di design thinking ini tuh nggak selalu linear ya. Jadi kita bisa aja ketika udah di fase ini, nanti kita back lagi nih ke fase yang sebelumnya, gitu. Sehingga hal tersebut disebut dengan cara berpikir yang berulang. Jadi misalnya nih, kan design thinking ada beberapa tahap ya. Misalnya kita setelah membuat prototype, kita udah kasih user tes dari prototype tersebut, ternyata si user ini sulit nih untuk menggunakan aplikasi yang telah kita desain. Otomatis kita harus berpikir lagi dong, kita ngulang lagi, membuat desainnya itu gimana caranya supaya user itu mudah dalam penggunaan aplikasi kita. Gitu. Dan juga design thinking ini mengacu pada human centered. Maksud human centered itu gimana? Jadi human centered itu dia mengacu kepada user. Di sini user itu mengacu kepada user penggunanya. Jadi, yang perlu kita tanamkan itu adalah kita mendesain itu bukan untuk kita sendiri, bukan untuk kita yang pakai, tapi untuk user yang pakai. Otomatis kita harus research lagi nih, user itu sebenarnya ada masalah apa, pain point-nya apa, goals-nya apa, gimana behavior-nya, gitu. Jadi, kalau dibilang design thinking itu nanti dia ngacu kepada user research itu juga benar, atau empathize itu nanti ngacu juga kepada user research. Karena pada fase empathize ini, kita harus memahami si user. Gitu. Mungkin untuk fase empathize ini akan aku jelaskan di slide-slide yang berikutnya ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, design thinking ini juga terdapat beberapa metodologi, seperti metodologi yang cukup terkenal di kalangan saat ini, itu design thinking a five-step process oleh School oleh Stanford Design School. Nah, five-step process ini meliputi empathize, define, ideate, prototype, dan test. Yang pastinya di sini nggak selalu linear, karena kalau kita lihat ini ada panah yang terbalik juga, dan mungkin dari empathize ini kita bisa langsung loncat ke prototype. Gitu. Jadi dia nggak selalu berjalan linear, tapi bisa juga dia ngulang-ngulang ataupun lebih kecepatan dulu. Gitu. Nah, mungkin untuk yang lebih lengkapnya, yang lebih jelasnya akan aku bahas juga di slide-slide berikutnya. Oh ya, untuk
bootcamp kali ini kita bakal pakai design thinking yang 5-step process ini. Karena design thinking ini itu sudah sangat terkenal di kalangan-kalangan perusahaan juga, dan juga banyak sekali orang yang pakai metodologi ini. Gitu. Kita lanjut lagi. Itu ke metodologi 7-step design process itu oleh Herbert Simon. Nah, di sini itu ada 7 fase nih. Yang pertama itu fase define, terus fase research, ideate, prototype, choose, implement, terus learn. Nah, define. Fase define itu berarti kita itu merumuskan masalahnya dulu itu apa, kemudian kita research apakah si user itu mempunyai masalah yang sama atau enggak. Kemudian kita cari nih idenya, ide dari solusi, dari permasalahan yang telah kita research. Tuh. Nah, yang telah kita research, kita udah ada idenya, kemudian kita buat nih. Kita udah ada ide, udah ada solusi, kita buat nih desainnya itu mau bagaimana, prototipenya itu bagaimana. Gitu. Atau solusinya itu gimana sih, solusi. Kayak pengimplementasian dari solusinya gitu. Kemudian choose, itu kita memilih, kemudian kita implement, dan kita pelajari lagi. Nah, kenapa kita harus pelajari lagi? Karena kalau di sini kan ketika kita lihat, kalau misalnya kita lihat yang biasanya di aplikasi-aplikasi gitu, itu kan biasanya pada ada yang namanya update-update gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya si desainernya itu dia belajar nih, kira-kira permasalahan user itu apa lagi sih gitu. Dia menggali lagi dari aplikasi dia, apa sih yang user permasalahin gitu. Apa sih masalah user lagi. Sehingga mereka itu belajar lagi, cari lagi solusinya, buat lagi implementasi untuk solusinya. Gitu. Makanya metodologi design thinking ini bisa kita sebut tidak linear seperti tadi. Dan juga proses design thinking ini sangat krusial ya metodologinya. Gitu. Karena kita harus belajar lagi nih kira-kira permasalahannya itu apa lagi gitu. Apa sih yang bisa kita kembangkan dari sebuah solusi ini gitu. Kita lanjut lagi. Nah, metodologi design thinking selanjutnya itu ada 3-step design thinking process oleh IDEO. Nah, di sini dia jelaskan bahwa dia itu ada 3 core activities of design thinking, yaitu seperti ideation, inspiration, sama implementation. Nah, kita lanjut. Ini metodologi Double Diamond, itu oleh British Design Council. Nah, ini juga metodologinya nggak kalah populer, karena di sini dia juga pakai double diamond gitu. Terus dia juga pakai ada yang namanya research dan juga ada yang namanya define. Jadi dia bagi menjadi 2. Yang pertama itu research. Di tahap research itu ada yang namanya discover. Discover ini dia lihat nih insight dari problemnya itu apa. Tuh, kayak problemnya itu apa sebenarnya. Kemudian dia explore, dia define. Nah, di sini itu kita breakdown lagi nih dari masalah-masalah itu, masalah-masalah apa sih yang sebenarnya dirasakan gitu. Kita kayak ngerucutin lagi pikiran kita, itu kita pilah-pilah lagi nih masalah-masalahnya, atau kita kelompok-kelompokin lagi masalah-masalahnya gitu. Nah, makanya di sini itu kita ada dikenal sebagai convergent thinking sama divergent thinking. Di mana kalau divergent thinking itu kita berpikir secara meluas. Secara meluas. Jadi kalau dia ada meluas gini, ini dia maka
divergent thinking, di mana kita itu harus berpikir seluas-luasnya mengenai, kita itu harus cari seluas-luasnya mengenai insight dari problem dari user itu apa. Itu. Kemudian kita pakai convergent thinking itu untuk ngerucutin dari insight dari insight dari problem-problemnya. Sehingga kita define. Nah, kemudian ketika kita sudah define, itu kita bisa buat solusinya itu apa, di mana di sini itu nanti kalau kita bekerja secara tim ataupun individu, kita harus brainstorming namanya. Kita harus mendapatkan potensial solution-nya itu sebanyak-banyaknya. Dan di sini biasanya nggak ada judgment kalau kita bekerja sebagai kelompok. Jadi apapun itu solusinya, itu kita harus terima. Walaupun kita tahu kalau solusi ini tuh mungkin tidak bisa diterapkan. Gitu. Tapi di sini kita konsepnya itu kita harus berpikir seluas-luasnya. Nah, kemudian baru kita kerucutin lagi pakai convergent thinking, itu kira-kira potensial solution apa sih yang akan kita terapkan di aplikasi kita gitu, di desain kita. Solusinya itu apa aja gitu. Jadi kita dari divergent thinking itu yang kita berpikir secara meluas, itu kita sempitkan lagi. Kayak kita pilih-pilih lagi. Kira-kira solusi apa sih yang memungkinkan gitu. Nah, itu untuk metodologi double diamond. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini aku bakal jelasin lagi di 5-step design process ini. Nah, pada hari ini kita itu masuk di fase empathize. Berarti di fase yang ini. Di mana biasanya di empathize ini itu kita itu melakukan interviews kepada user untuk mengetahui sebenarnya permasalahan user itu di mana, kayak pain point user itu di mana. Makanya di fase empathize ini berkaitan erat dengan user research, di mana di fase empathize kita harus lebih mendengarkan si user gitu. Kemudian ada tahap define. Define ini biasanya kita udah mendefine masalahnya itu apa. Kemudian ideate. Ideate ini kita mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang udah kita define. Jadi solusinya itu apa aja gitu. Kemudian kita lanjut melakukan prototype, di mana prototype ini itu kita membuat wireframe, terus kita membuat UI design, ataupun membuat prototype-nya juga. Jadi kita itu sudah mengimplementasikan solusi-solusi kita. Gitu. Itu untuk prototype. Kemudian kita testing. Kita testing hasil dari prototipe yang telah kita buat kepada user. Kalau misalnya testing itu si usernya ada feedback lagi kayak susah banget untuk dipakai atau apa, nah kita bisa balik lagi nih ke tahap-tahap, entah itu tahap empathize lagi, tahap define lagi, ideate lagi, atau prototype lagi. Jadi kita bisa aja balik lagi gitu. Itu untuk testing. Nah, biasanya kenapa sih kita testingnya itu pakai desain? Kenapa nggak langsung kita code aja gitu kan? Kita jadiin aja langsung aplikasi. Nah, itu sebenarnya supaya lebih efisien dan juga menghemat waktu serta menghemat biaya. Karena kan kalau kita cuma pakai desain aja, kita itu bisa kayak bisa mungkin untuk revisi-revisinya itu akan lebih mudah dibandingkan kita langsung mengimplementasikan ke codingannya gitu. Makanya di sini kita itu menghemat waktu karena durasi juga kan untuk ngubah-ngubah codingannya ataupun ya ngulik-ngulik lagi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada desain yang bisa dijadikan prototype seperti aplikasi jadi langsung, kenapa enggak gitu pakai desain dulu.
gitu. Nah, jadi kalau misalnya user udah bilang oke, dan juga desain kalian itu sudah membantu permasalahan dari user, baru bisa diimplementasikan ke coding oleh developer gitu. Udah bisa kita hand off lah desain kita ke si developer. Kayak gitu. Biasanya juga kalau di perusahaan-perusahaan itu untuk handover-nya kepada developer gitu. Untuk developer bisa lihat si desain kita, biasanya pada file Figma-nya itu dimasukin juga nih, di-share ke developer-nya. Jadi developer itu bisa lihat nih gimana sih desain yang udah kita buat gitu. Mungkin kalau ada masukan atau ada saran, mereka bisa komen-komen juga nih gitu. Apakah hal ini mungkin untuk diimplementasikan, atau mungkin hal ini nanti dulu untuk diimplementasikan karena mereka harus nyari-nyari dulu gitu, harus belajar lagi gitu. Nah, jadi kita bisa komen juga, kita bisa melihat komennya developer, di mana kita juga bisa presentasiin juga kan desain kita ke developer juga gitu. Kita mau buatnya itu kayak gimana, ini maksudnya apa, kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke fase empathize-nya. Jadi empathize ini dia itu memungkinkan desainer untuk mengetahui lebih jauh nih apa yang menjadi permasalahan user dan apa sih yang mereka butuhkan. Jadi pada tahap empathize ini kita harus berempati kepada user kita. Kayak kita harus memposisikan diri kita itu sebagai mereka gitu. Jadi kita itu harus melihat dari sisi mereka, dan juga kita harus understand their feelings gitu. Kita harus mengerti apa yang mereka rasakan gitu. Jadi ini empathize ini kaitannya sangat erat dengan user research, itu karena di sini kita harus berempati kepada user gitu. Kita harus mendapatkan pain point user itu apa, sehingga kita bisa mencari solusi-solusi dari pain point user tersebut gitu. Nah, terus kita juga bisa tahu nih apa sih yang mereka butuhkan gitu. Itu dengan user research. Jadi kita dengan research, kita terjun langsung ke user, kita langsung nanyain ke user gitu. Nah, biasanya yang paling populer itu menggunakan survei ataupun menggunakan interview kan gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk metodologi dari user research. Itu ada yang namanya quantitative research, qualitative research, primary research, secondary research, exploratory atau generative research, sama evaluative research. Nah, kita mungkin bakal bahas dulu nih mengenai quantitative research. Nah, quantitative research itu apa? Jadi quantitative research itu merupakan sebuah research yang menghasilkan data kuantitatif atau yang dapat dihitung. Seperti apa itu data yang dapat dihitung? Biasanya kalau misalnya kita menebarkan kayak survei di Google Form gitu, nah ketika kita melihat hasil sumarinya itu kan ada ya kayak berupa angka gitu, mungkin 50% atau 20% mungkin, atau ada diagram batang terus nanti di atasnya ada 2 gitu, maksudnya dua user. Nah, itu disebut dengan quantitative research, di mana data-data yang kita kumpulkan itu bisa kita hitung nih gitu. Ternyata yang menyukai ini hanya 50-an% nih gitu. Jadi itu kan bisa kita hitung ya. Atau yang nyukain ini tuh 2 orang nih. Nah, kita bisa langsung lihat, bisa langsung hitung juga. Begitu. Itu untuk quantitative research. Nah, mungkin kita bakal lanjut lagi ke qualitative research. Nah, qualitative research itu apa? Qualitative research itu data kualitatif yang bentuknya biasanya disebut sebagai wawasan, insight, atau temuan. Nah,
Biasanya qualitative research ini kita bisa dengan interview atau dengan survei juga kita bisa. Kenapa bisa dengan survei juga? Karena dengan survei itu biasanya kita bakal nanya kan, apa sih masalah kalian dalam pemakaian aplikasi ini gitu. Apa sih yang menjadi masalah kalian? Atau gimana sih cara kalian mengatasi masalah tersebut? Di mana hasilnya itu kan nanti bakal paragraf ya. Jadi kita bisa jadi user itu bisa ngetik sepanjang-panjangnya lah gitu. Dan terus juga di Google Form ketika di summary-nya itu dia hasilnya itu teks. Jadi itu kayak wawasan, insight atau temuan itu bisa disebut juga dengan kayak gitu. Atau pada saat kita interview, kita menggali lebih dalam lagi kayak gimana sih ke aktivitasmu, keseharianmu itu gimana keseharian si user. Nah, itu juga bisa disebut sebagai wawasan atau insight atau temuan. Ataupun kita sekedar nanya nih, kayak biasanya aplikasi apa sih yang kamu pakai untuk ini gitu. Dia kan biasanya kan user kan bakal jawab kan ya aplikasi ini. Nah, itu juga bisa sebagai wawasan atau insight atau temuan. Atau kita biasanya juga nanya dalam pemakaian ini biasanya ada masalah nggak sih gitu. Nah, itu juga bisa jadi wawasan, insight atau temuan baru karena kita mendengarkan dari user itu gimana sih insight dari user gitu mengenai aplikasi atau mengenai desainnya. Oke, kita lanjut lagi ke primary research. Nah, primary research ini apa? Primary research ini merupakan tipe research yang datanya didapatkan dari hasil observasi user secara langsung dengan hasil data yang bersifat kualitatif. Jadi ini langsung observasi aja gitu user itu gimana. Jadi nanti datanya itu kualitatif. Nah, kualitatif itu tadi gimana ya? Kualitatif itu yang ada wawasan, insight, atau temuan. Jadi kita langsung observasi, kita lihat langsung, dan kita datanya itu bakal insight atau temuan atau wawasan nantinya. Gitu. Itu untuk yang primary research. Kemudian ada lagi yang disebut dengan secondary research. Nah, untuk secondary research ini, tipe research yang datanya itu udah didapatkan dari data yang udah ada dan pernah dilakukan oleh orang lain. Tapi hasilnya itu masih bisa dijadikan referensi. Nah, jadi kita research, kayak kita itu cari-cari dulu datanya, data yang udah ada, kemudian hasilnya kita jadiin referensi. Nah, itu merupakan secondary research. Kemudian ada yang namanya exploratory atau generative research. Nah, ini research yang kayak gimana? Ini tuh research yang dilakukan itu karena informasinya itu masih sedikit atau nggak ada yang diketahui sebelumnya gitu. Nah, beda ya sama secondary research. Tadi kalau secondary research ini yang udah ada kita kumpulin, kayak kita cari-cari, kita kumpulin, kemudian kita jadiin referensi. Namun sebaliknya dengan exploratory, di mana di sini studinya masih sedikit atau nggak ada, sehingga kita itu harus riset secara langsung, terjun lapangan lah gitu, untuk mengetahui informasi-informasinya gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tentang evaluative research. Nah, evaluative research ini research yang dilakukan dengan menilai masalah tertentu untuk memastikan usability dan mendasarkannya pada keinginan, kebutuhan, dan keinginan orang-orang nyata. Itu untuk metodologi dari user research.
Ada yang kuantitatif, kualitatif, primary research, secondary research, exploratory, atau evaluative research. Nah, kemudian kita akan bahas lagi itu mengenai user persona. Nah, mungkin dari sini itu kalian pada akan bertanya-tanya, sebenarnya user persona itu dibuatnya pas kapan? Nah, user persona itu sebenarnya dibuat pada saat kalian sudah mendefine permasalahan-permasalahannya. Gitu. Nah, jadi fungsi dari user persona ini kita ingin mengetahui persona dari seseorang. Gitu. Kita ingin mengetahui biodatanya, ingin mengetahui goals-nya, struggles-nya apa, pain point-nya gimana, personality-nya gimana, motivation-nya gimana, untuk penggunaan teknologinya juga gimana gitu. Atau di sini juga user persona ini nggak harus ya template-nya kayak di sini harus bio, sini harus goals, struggles, terus ada apa gitu. Nah, ini bisa kalian tambahkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi, untuk user persona itu nggak hanya ini doang, tapi bisa kalian tambahin. Nah, untuk user persona ini sendiri juga mungkin banyak dari kalian masih bertanya-tanya, apakah fotonya itu harus foto dari user yang kita interview gitu. Nah, sebenarnya enggak, ini bisa kita pakai foto dummy aja, karena biasanya kan user juga ingin privacy juga ya gitu, untuk ngambil fotonya ataupun kita minta fotonya gitu, dan juga mungkin akan menjadi lebih lama. Nah, kemudian setelah itu namanya ini juga kita bisa dummy loh gitu namanya. Karena nggak semua user mau gitu. Kalau misalnya nama dan fotonya itu ditaruh. Paling kalau misalnya kalian mau taruh nama sama fotonya, jangan lupa minta permission-nya dulu. Apakah boleh pakai namanya sama fotonya atau nggak boleh. Tuh, kalau misalnya nggak boleh ya kalian bisa pakai dummy tadi. Tuh. Nah, sesudah user persona, itu ada juga yang namanya empathy map. Nah, empathy map ini apa? Empathy map ini kita mengelompokkan lagi nih, apa sih yang user bilang, apa sih yang user pikir, apa sih yang user lakukan, dan apa sih yang user rasakan, gitu. Itu dari satu user ya. Misalnya kalian mempunyai beberapa user, itu kalian bisa buat empathy map-nya itu ada beberapa juga, kayak misalnya ada 3 user, terus kalian buat empathy map-nya itu ada 3, itu nggak apa-apa, atau kalian mau satuin aja, dan kalian pilih-pilih nih kira-kira yang dia bilang apa, yang dia bilang apa gitu, itu juga boleh. Itu boleh. Nah, makanya di sini kita harus mendapatkan insight sebanyak-banyaknya. Ini misalnya nih kita ambil contoh aja ya. Ini says apa sih yang mereka bilang misalnya tentang belajar bahasa asing gitu. Apa sih yang mereka bilang tentang belajar bahasa asing gitu. Oh, mungkin mereka bilangnya belajar bahasa asing itu susah gitu. Itu masuk ke says-nya. Atau belajar bahasa asing itu gampang asalkan ada aplikasi yang mendukung gitu, atau ada lingkungan yang mendukung. Nah, itu masuk ke says-nya juga. Tuh. Sorry. Kemudian things itu apa yang user pikirkan. Kira-kira mereka bakal mikir apaan sih gitu kan. Nah, misalnya ini di example-nya buying a TV. Nah, kayak apakah ini susah ya? Terus apakah ini bakal wasting too much time ya gitu, bakal ya apakah ini bakal enakkah gitu pakainya, atau apakah ini baguskah gitu kan, apa sih yang dia pikirkan gitu tentang suatu produknya gitu. Kemudian apa sih yang mereka lakukan, kayak di sini kan mereka cek di websitenya, terus mereka research lagi, ataupun mereka nanya temennya, atau observasi langsung ke tokonya gitu kan. Apa sih yang mereka lakukan untuk membeli sebuah TV gitu? Apa yang mereka lakukan sebelum mereka membeli sebuah TV? Nah, kemudian gimana sih perasaan mereka ketika buying a TV gitu, ketika membeli sebuah TV, kayak
excited gitu kan. Nah, itu merupakan perasaan mereka. Nah, di sini kita bisa dapatkan itu semuanya dari empathize. Kita terjun langsung, kita research langsung ke usernya. Apa sih yang user katakan, apa sih yang user mikir, apa yang dia lakukan, dan apa yang dia rasakan. Gitu. Nah, mungkin untuk empathy map-nya itu sampai di sini. Kemudian kita akan lanjut lagi ke bagaimana sih cara membuat empathize gitu kan. Nah, kita langsung ke Figma aja. Kita langsung ke Figma dulu. Oke, kita langsung ke Figma dulu. Nah, di sini itu ketika kita lihat, ini kan ada new design file sama ada new FigJam file ya. Nah, di mana new design file ini biasanya untuk kita buat desain dan juga untuk kita buat prototype. Sedangkan di new Figma Jam ini biasanya untuk whiteboard atau diagram, atau biasanya kita bisa buat user flow, atau kita bisa buat kayak brainstorming bersama teman-teman gitu kan, ataupun sekedar voting. Di sini kita bisa buat di new FigJam ini. Nah, di new FigJam ini juga banyak banget ya untuk FigJam-nya, untuk template-templatenya. Di sini kalian bisa sih, kalau kalian mau pakai template ini bisa, kayak FigJam Brainstorm template, atau Crazy Egg, Empathy Map, ini ada template-nya. Di sini kita bisa milih-milih aja. Kalau misalnya kalian saya mau empathy map nih, tinggal use template gitu. Nah, tapi karena di sini kita mau brainstorm dulu, kalau gitu kita pakai yang new FigJam file dulu. Klik. Nah, mungkin di sini aku bakal jelasin sedikit untuk tools-tools dari FigJam ini. Nah, kalau ini itu ya untuk coret-coret. Ini bisa kita ubah juga warnanya. Ini untuk coret. Nah, kemudian ini tuh merupakan sticky notes, di mana kita bisa, ya kita add text lah, ini apa aja, DSC, minus kemang. Nah, ini yaitu sticky notes. Ini juga sticky notes juga. Bedanya di sini dia ada namanya. Jadi lebih enak kalau kita mau tahu kira-kira siapa yang nulis gitu kan. Nah, ini DSC binus kemanggisan. Nah, di sini juga bisa di bold. Ini kita bisa bold, tapi kita harus blok dulu tulisannya, baru di blok, atau kita bisa tambahin link. Dan di sini juga tulisannya bisa kita gedein kayak subheading atau heading atau title. Kita pakai yang normal aja. Nah, di sini bisa kita kasih bulatan-bulatan gitu kayak poin-poin. Itu ini. Nah, ini bisa kita coret kalau misalnya udah kelar gitu misalnya kan. Atau udah kelar. Nah, ini bisa kita pakai sticky notes. Kemudian teks itu kita pakai yang di sini. Ini misalnya DSC binus kemanggisan. Nah, ini untuk ada bisa adjust warnanya juga. Nah, ini toolsnya seperti yang tadi, tapi ini bisa kayak rata tengah atau rata kanan. Ini juga bisa pakai poin-poin atau bisa pakai link juga gitu. Ini juga bisa kita adjust sendiri untuk subheading, heading, sama title-nya. Nah, kemudian ini ada panah nih. Nah, ini biasanya kita itu untuk buat si sitemap atau untuk buat user flow atau user journey gitu. Ini biasanya perlu panah-panah ini. Nah, untuk di panah ini ada, nah ini untuk teksnya misalnya apa gitu. Misalnya kita buat kondisi ini jika tidak misalnya. Nah, ini bakal ada panahnya. Atau ini panahnya mau kayak gimana. Ini bisa. Kemudian di sini ada stempel gini. Itu ada emoji atau ada stempelnya.
Nah, biasanya ini digunain pada saat mau voting. Kayak mau voting mungkin suatu solusi gitu untuk brainstormingnya. Kayak kamu mau pilih yang mana sih kira-kira menurutmu solusinya gitu. Ini bisa kita pakai, ini lucu banget sih. Gitu. Nah, kita pakai ini apa maksudnya gitu. Ini lucu banget. Kita pakai kemudian di sini ya ini ada template-nya, mau pakai template apa gitu. Nah, di sini ada yang lain-lainnya kayak media, plugins, ada widgets, terus ada libraries, terus ada code block. Ini bisa code block juga. Nah, saya mau nge-code apa nih, misalnya if. Nah, ini bisa nge-code juga. Tuh, sangat canggih. Oh ya, kalau misalnya kalian mau pakai ini, itu bisa kalian pakai itu dengan cara kalian klik space saja gitu. Ketika kalian di sini, kalian klik space, dia bakal berubah, kemudian gitu. Nah, paling itu aja. Oh ya, di sini juga kalian bisa ubah title-nya itu di sini. Tinggal diklik aja. Terus DSC Binus Kemanggisan. Nah, di sini juga bisa dikomen, misalnya komen apa gitu, ini bisa. Ini ya yang kayak tadi, ada kursor chat, ada ini, sebentar. Hai gitu. Untuk hai ke mungkin ke tim-timnya gitu kan bisa. Nah, oke. Di sini kita itu akan membahas tentang empathize, di mana temanya itu tentang belajar bahasa asing. Temanya itu tentang belajar bahasa asing. Nah, anggaplah karena pada fase empathize ini harusnya kan kita itu kayak research langsung ke user ya. Nah, karena di sini aku belum punya usernya, jadi aku anggap aja aku itu sebagai desainer dan juga sebagai usernya, gitu. Nah, di sini kira-kira masalah aku dalam belajar bahasa asing itu apa? Misalnya di sini, oke ini deh. Misalnya ini kita tulis lagi problemnya kita itu apa. Nah, misalnya di sini problem aku itu apa sih untuk si belajar bahasa asing? Misalnya problemnya itu aku bilang bahasa asing itu sulit untuk dipelajari karena lingkungan. Nah, kemudian problemnya lagi misalnya aku harga tempat lesnya tidak murah atau mahal. Terus mungkin problem aku lagi apa sih belajar bahasa asing. Nah, mungkin problemnya itu sulit untuk mengerti. Atau belajar bahasa asing itu problemnya itu misalnya tidak ada lawan ngomong, tidak ada lawan bicara. Terus misalnya aku juga ada problem malu jika diketahui teman-teman. Nah, misalnya problem aku segini.
Kemudian apa sih goals aku gitu? Kenapa sih aku mau belajar bahasa asing gitu? Goals-nya apa? Itu misalnya aku goals-nya supaya bisa ngomong sama orang asing. Atau karena kebutuhan kampus. Nah, atau goals-nya aku itu agar bisa banyak bahasa, gitu kan bisa juga. Agar bisa banyak bahasa. Nah, goals-nya aku itu ini. Kemudian kita nanya lagi nih, apa sih yang user pikirkan gitu? Kalau misalkan ada sebuah aplikasi yang belajar bahasa asing gitu. Apa sih yang user pikirkan gitu? Nah, jadi misalnya nih aku sebagai user, aku mikir kalau ada aplikasi yang kayak gitu, itu bakal membantu banget. Atau aku mikirnya juga bakal mahal banget. Mungkin aku juga bakal mikir kalau ada belajar bahasa asing gitu. Kalau misalnya ada aplikasi belajar bahasa asing, itu harus subscribe. Harus subscribe jika ingin mendapatkan semua fasilitasnya. Nah, mungkin ini yang aku pikir, dan masalahnya mungkin aku tambahin lagi untuk masalahnya itu udah kita segini aja dulu untuk masalahnya. Nah, kemudian kita buat nih, dari kita tahu apa problemnya, apa goals-nya, apa yang dia pikirkan, kita mulai membuat untuk empathy map-nya. Oke, empathy map kita pakai template aja. Ini. Oke. Nah, di sini ada yang namanya says, things, Mada, sama feel. Nah, mungkin apa sih yang dia katakan? Yang aku katakan itu mungkin yang ini bisa kita masukin nih, apa dengan apa yang kita katakan. Tuh, ini bisa kita masukin di sini. Kemudian apa sih yang yang aku pikirkan tadi? Mungkin yang ini bisa masuk nih ke things ini. Nah, kemudian apa yang kita rasakan, apa yang user rasakan, dan apa yang user perbuat gitu. Nah, apa yang user rasakan ini sebenarnya kita bisa menilainya itu pada saat kita itu kayak interviewin dia gitu. Nah, kayak kita itu kan ketika interview orang gitu, ketika nanya orang secara langsung, itu kan kita bisa lihat mimik muka mereka secara langsung juga gitu kan. Sehingga kita itu bisa tahu dari mimik mukanya apa sih yang mereka rasain gitu. Nah, misalnya di sini kita udah observasi nih apa yang mereka rasain nih. Nah, misalnya dia ngerasainnya itu misalnya dia rasanya itu kayak excited, senang, ataupun dia kayak malu,
Nanya. Ataupun dia merasa sangat berguna gitu kan. Merasa aplikasi sangat berguna. Ini misalnya dia begini. Nah, kemudian kemudian di sini jangan lupa tanyain ke user sebelum dia menggunakan aplikasi untuk belajar bahasa asing ini, apa sih yang mereka lakukan biasanya gitu. Kalian jangan lupa untuk nanyain itu juga ke user. Itu misalnya apa sih yang dia lakukan, misalnya dia research. Nah, kemudian itu dia ngapain lagi sesudah research, itu dia misalnya compare aplikasi satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian dia ngapain lagi nih habis ini gitu. Jadi kita itu harus menggali terus apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apa yang dia pikir, dan apa yang dia feel. Dan juga jangan lupa menanyakan apa sih yang merupakan problemnya dia, dan gain-nya dia, dan juga apa sih yang dia pikirkan saat itu mengenai aplikasi tersebut gitu. Nah, mungkin untuk penerapannya itu seperti ini dulu. Nah, kemudian ini untuk klik kehadirannya, jangan lupa untuk diisi, dan terima kasih udah ngikutin aku sampai sini. Mungkin jika aku ada kata-kata yang salah, ataupun masih ada yang kurang dimengerti, bisa langsung tanya aja ya. Dan juga aku minta maaf jika misalnya ada kata-kata yang salah. Thank you semuanya, jangan lupa diisi ya link kehadirannya.